Sekarang gini, gue arep pegatan ya arep pegatan ngerasa ngetagi bojomu, upamane ngono ya. Jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya. Ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2002. Dan sekarang ini ada 171 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Dan kita berada di dalam masa yang akan sangat berbahaya di masa yang akan datang kalau kita tidak menegakkan lagi tiang pancang NKRI, kedaulatan kita jamin, dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu kedaulatan, termasuk orang-orang dari luar yang secara liar masuk ke Indonesia, bekerja di sini, sementara bocah-bocah dewe bar di PHK urung untuk penggawean meneh. Betul enggak? Wong kowe kangelan golek penggawean kok malah blang mlebu rene, itu juga masalah. Jadi ada yang disebut udan salah mongso kata orang Jawa. Nanti kita cari sing salah iki udane apa mongsone. Itu juga harus kita teruskan, aja mengarani udan salah menempatkan diri, karena hujan itu tidak pernah salah, alam tidak pernah salah, binatang tidak pernah salah, pasti yang salah adalah manusia. Dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah, tidak berarti Allah salah, tapi dia sedang memberi cermin kepada manusia apa kira-kira kesalahannya, sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia. Jadi nek ana udan salah mongso ketoke menungsone jan ya salah pikirane, salah atine barang. Nggih mboten. Dadi akhire kisruh ra karu-karuan, sarwa salah, ngene salah, ngono salah, ngene nesu, ngono nesu, nggih mboten. Ora karu-karuan. Jadi ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada sesuatu yang turun tidak pada waktunya dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya kita lihat satu persatu. Berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak berdiri tegak ya. Jadi kata iki sing arep demo ya rada miring, sing polisine ana miringnya sithik. Jadi kedua-duanya ini, presidennya ya miring banget. Pokoknya ada posisi tidak tegak. Pertama pada pikiran manusia, ada ketidakseimbangan berpikir, dan ada ketidakadilan di dalam kalbunya. Ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian, ada yang dipersatukan tidak oleh iman atau cinta, tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada yang harus kita bereskan dari kehidupan manusia, ada yang harus kita tepatkan kembali, kita bikin simetris lagi kepada Allah ini. Kayaknya kita ini agak miring-miring nih sama Allah. Allah itu maksudnya nilai-nilai dasarnya Allah. Ini panggung didirikan karena dia bisa berdiri karena dia taat kepada Allah. Bisa memahami? Iki nek cagake miring sithik ambruk. Karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi milik siapa? Yang bikin siapa? Dan itu tidak bisa kita langgar. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita pasti akan hancur. Listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif sehingga bisa menjadi cahaya. Di Indonesia positif negatif konslet terus, betul enggak? Gimana? Positif karo positif konslet. Apa meneh negatif karo negatif. Ireng karo putih perang terus, padahal jane ireng kira ono. Coba Anda yang orang desain, coba belajar, adakah warna hitam di dalam ilmu warna? Tidak ada warna hitam. Perpaduan semua warna adalah putih. Hitam itu tidak ada. Hitam itu bukan warna. Hitam adalah ketika putih dan semua cahaya pecahannya tidak bertemu dengan cahaya. Itulah hitam. Tidak ada kebencian sebenarnya di Indonesia. Yang ada adalah cinta yang disakiti. Betul enggak? Tidak ada, benci itu tidak ada. Yang ada adalah cinta yang sakit hati. Nah sekarang kita cari siapa yang menyakiti ini. Nah kalau ngomongnya itu rohania, cinta tiangnya.
Tapi kalau kita ngomong ilmu, tiangnya adalah keadilan. Kalau ada ketidakseimbangan dalam kehidupan, berarti ada yang tidak adil, ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil, ada yang dizalimi dan ada yang menzalimi. Maka hari ini kita dikasih tiang di depan panggung, ya, dikasih tiang. Untuk apa? Untuk ingat bahwa kita harus jelas ini tiang pancang utama hidupnya manusia itu apa. Jangan tiang pinggir taruh tengah, tiang tengah taruh pinggir. Kalau PDIP punya calon menjadi presiden, maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP. Dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul nggak? Begitu Anda menjadi pejabat Indonesia, tiangmu adalah NKRI, tiangmu adalah nasionalisme Indonesia. Kamu tidak boleh jadi petugas partai. Orang yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah orang yang tidak memahami kehidupan bernegara. Kan begitu. Tapi wis ora apa-apa mbok-mbokmu dhewe. Wis ora masalah. Ya pancen ya ora pati mudeng SW meneh. Oke, jadi sekarang gini. Golkar itu kalau PDIP hancur, Golkar seneng apa sedih? PDIP itu kalau Gerindra hancur, seneng apa sedih? Dan semua pihak seneng kalau pihak yang lainnya hancur. Itulah Indonesia sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Katanya Indonesia, katanya kalau dalam hadis Nabi namanya kal jasadil wahid yasuddu ba'duhum ba'du. Orang satu negara, orang satu keluarga, satu umat itu seperti satu badan, ya, yang kohesinya tarik menarik satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau kaki terantuk batu merasa sakit, siapakah yang berteriak? Pernah kakinya sendiri yang berteriak? Yang berteriak mulutnya. Tapi kita di Indonesia tidak menyatu, tapi saling menyakiti dan mensyukuri keburukan orang yang lain satu sama lain. Malam hari ini kita sudah diberi tiang oleh Allah. Entah bagaimana takdirnya ini tadi sehingga tiang ada di sini. Tapi ini berarti pelajaran yang luar biasa. Tiang ini bukan partai. Partai itu, parpol itu tiang di samping-samping. NU Muhammadiyah tiang di samping-samping. Tapi tiang tengahnya adalah nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi carane mikir ngono kuwi. Nek kowe iki wis Indonesia, ya Indonesia nomor siji. Dudu kepentingan golonganmu, dudu kepentingan kariermu, dudu kepentingan umatmu. Indonesia nomor satu. Sekarang khusus untuk umat Islam, aku takon, lebih dulu mana Anda lahir atau Islam lahir? Yang saya tanya bukan di dunia, bukan dalam sejarah, tapi pada dirimu. Itu duluan mana, kamu lahir atau Islam lahir? Sampean sik lahir lagi Islam apa Islam sik lahir lagi sampean? Di dalam urusan dirimu, bukan di dunia. Kalau di dunia Islam sudah lahir, begitu Allah menciptakan Nur Muhammad, Islam lahir. Yes, ngene carane ben kowe ngerti wis apa durung ngene. Nyun sewu Pak nyilih iki ya. Iki apa kira? Botol berisi air. Oke. Sing ngarani iki botol berisi air iki apamu? Aku takon, ini harus jelas. Kan manusia punya badan, di badan ada 4 faktor. 1 syahwat, 2 perut, 3 hati, 4 akal pikiran. Sing ngomong iki botol berisi air iki pikirane apa atine, apa wetenge, apa ngisore weteng? Pikirane. Pikiran atau akal ini yang membuat manusia bukan binatang, yang membuat manusia bukan hewan, yang membuat manusia bukan makhluk yang lainnya. Ciri utamanya dia punya akal. Sekarang nek kowe ora percaya sing ngomong pikiranmu iki
Kowe goloke kucing apa wedhus? Takonono, "Dus iki apa jenenge?" Iso jawab ora? Apa sebabnya? Dia tidak punya pikiran. Jadi ada tidaknya sesuatu itu karena pikiranmu mengetahuinya, betul enggak? Begitu pikiranmu tidak tahu, dia tidak ada. Bener? Bener ora? Oke. Kowe waktu bayi lahir ning Boyolali wis ngerti Islam. Jadi urung ana Islam toh dalam hidupmu. Engko kowe bribik-bribik mulai iso mlaku, mulai kenal krungu-krungu wong adzan, wong ngaji, mulai diajari sholat, baru mulai kenal Islam, nanti mulai agak remaja baru sadar oh kuwi Islam. Iya tak? Jadi sebenarnya menurut saya rumahmu di dunia ini di mana? Di Islam apa di dunia? Omahmu dunia. Dunia maksudmu bulan apa srengenge apa bumi? Maksudmu bumi iki sing Amerika apa Eropa apa? Maksudmu Indonesia iki Sumbawa apa Papua apa? Boyolali, Boyolali. Oke? Berarti rumah besar NKRI-mu adalah Boyolali. Perda Boyolali tidak berlaku di Sleman. Betul enggak? Maka nasionalisme Indonesia orang Boyolali adalah Kabupaten Boyolali. Itu tugas kekhalifahanmu. Iki aku main kepingin cetol cara berpikir. Oke ya? Nah, terus Islam apa? Islam itu apamu? Nah, agama itu apa maksudnya? Maksudnya ya? Pedoman hidup dikasih oleh Allah melalui Nabi Muhammad lewat Quran. Jadi Islam itu rumah apa tuntunan? Jadi rumahmu Islam apa Indonesia? Anda rumahmu Indonesia, sekiu Boyolali, sekiu apa? Terus pokoknya wilayah lokalnya Boyolali, terus kowe duwe sangu saka Gusti Allah jenenge Islam. Islam itu pedoman, ajaran, tuntunan supaya Boyolali itu bisa kamu uri-uri, supaya mamayu hayuning Boyolali, supaya rahmatan lil Boyolali. Cetak nggih? Jadi dirimu yang utama adalah orang Indonesia. Straight Boyolali, betul enggak? Islam bukan dirimu. Islam adalah nilai yang kau serap dari Allah. Ojo kok dirimu adalah Islam. Islam itu kamu serap. Bisa bedakno nggih? Angel nggih. Lho. Yes, ngene Bu jajal aku takon. Bu, upama mbiyen jenengan niku agamane dudu Islam, njur kowe mlebu Islam, ngono to? Upamane ya, aku takon, jane kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Ya, jadi ini tergantung caramu ndelok. Ya ra? Nek kowe masuk menjadi bagian dari masyarakat Islam berarti kowe mlebu Islam. Ning nek Islam menjadi bagian dari kesadaran dan cintamu, maka Islam masuk kowe. Jadi karo-karone bener. Kayak benek iki lho. Dilebokke malah metu. Jadi aku takon iki ning njaba apa ning jero? Jelas neng njaba toh, jare mau kok lebokke. Lah kok metu? Mesti wae mergo dilebokke njur. Seneng banget iki. Wah. Seneng banget. Aku ora ngomong Indonesia, aku ora ngomong Islam, aku ki ngelatih ben kene mugi seimbang. Ngono kuwi tok. Kalau Anda sudah seimbang pikiran dan hatinya, nanti ngelakoni apa wae, ngalami apa wae, kowe tetep istiqomah, dedek, madep, mantep, gitu ya. Terakhir aku pertanyaannya,
nek aku ngomong syariat Allah gitu, syariat Allah, sampean ingat apa? Undang-undang lah yo, syariat itu undang-undang. Mosok nek aku ngomong PT terus eling apa ayam, lah ya padha PT karo ayam. Syariat Allah aku minta 3 kata: sholat, akhlak, bapak, rukun Islam, sip. Ono meneh? Nah di sini nih tampak kegagalan pendidikan pengetahuan Islam selama 14 abad. Lihat apa? Kita kan syariat Allah itu bahwa daun itu nanti mengering, itu syariat Allah. Air itu, hujan itu turun ke bawah. Kenapa kok turun ke bawah? Kok udane kok ora dolan rono-rono? Kok mudun sebabnya apa? Gravitasi. Nah, gravitasi adalah salah satu syariat Allah. Maka kita harus taat kepada gravitasi. Kalau kamu taat sama gravitasi, kamu taat kepada Allah. Mulanya nek ngidu aja ndangak. Jajal, ayo jajal. Coba. Oke, nyun sewu. Wes, muga-muga ini jadi syariat Allah itu apa saja yang berlangsung di alam semesta, yang hukum-hukumnya pasti. Bahwa setiap pohon pasti mencari cahaya matahari. Misalnya, bahwa kalau air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau yang kosong, maka apakah banjir itu salah? Lah kok kon nyebut bencana? Wah ini bencana ini, apa banjir? Apakah air yang mengalir itu bencana? Bukan. Apalagi bilang bencana alam-alam, tidak bisa bilang bencana. Jadi jadi bahasa Indonesia ini salah kabeh. Oke banget sing salah. Kok bencana alam piye? Banyune ya mengalir ngono tok. Nggih mboten? Tsunami, itu bukan bencana. Itu kehendak Allah memang seperti itu. Mergo di sini jeglong, banyune rene mencolot rene jadi tsunami. Panjang ngono. Merapi meletus. Merapi bukan sedang apa jenenge? Mbah Marijan bilang Merapi duwe gawe, gadah damel, gadah hajat, ya. Sampean lahir di mana? Boyolali ya. Siapa yang mentakdirkanmu lahir di Boyolali dan jadi orang Boyolali? Itu hukumnya apa? Boleh kamu tolak enggak? Bisa kamu tolak enggak? Kue lahir Cenger, mau aku neng Boyolali ngono kuwi. Nah, jadi syariat Allah itu seluruh alam semesta, seluruh diri kita. Kemudian bagian dari syariat Allah itu namanya syariat Islam mahdhah, rukun Islam, rukun iman. Harap diketahui Rasulullah sampai umur 53 belum pernah sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan pada waktu Isra Mi'raj. Ketika itu beliau umur 53 nggih Pak ya nggih. Umur 53 nggih. Nggih. Dadi saiki sing kowe umure 20 berarti 53 kurangi 20 piro? 28. Ngenteni nganti umur 53 mudhara kowe ya. Oke ya? Oke. Jadi tolong, mana yang syariat Allah itu wajib. Ayam dijadikan ayam oleh Allah dan dia tidak boleh menjadi burung. Betul enggak? Kowe dadi kowe, trimon, ikhlaso, nikmatono, rasa pengen dadi sapa-sapa. Kowe ya kowe, kuwi Allah yang berkehendak. Selama kowe taat sama Allah, Allah akan bertanggung jawab memberimu rezeki dan kenikmatan. Ngono lho rek ya. Oke. Terakhir, berarti Anda orang Boyolali adalah syariat Allah, hukumnya wajib. Berarti Anda orang NKRI itu syariat Allah, Anda tidak bisa menolak karena hukumnya
wajib. Maka nasionalisme Indonesia hukumnya wajib. Wis piye kuwi? Bener lagi mau? Oke, jadi sekarang kita mau ngomong 4 November, 2 Desember, mau ngomong apa saja, tetap rumahmu adalah NKRI. Dan Anda harus menjaga ketenangan NKRI, menjaga ketenangan Boyolali, kerukunan Boyolali. Salah satu metode supaya rukun dan tentram adalah tepo seluruh. Itu salah satu cara saja. Sekarang gini, kowe arep pegatan ya arep pegatan ngerasa ngetagi bojomu. Upamane ngono ya. Jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya. Ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2002. Dan sekarang ini ada 171 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Dan kita berada di dalam masa yang akan sangat berbahaya di masa yang akan datang kalau kita tidak menegakkan lagi tiang pancang NKRI. Kedaulatan kita jamin dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu kedaulatan, termasuk orang-orang dari luar yang secara liar masuk ke Indonesia, bekerja di sini, sementara bocah-bocah dewe bar di PHK burung untuk penggawean meneh. Betul enggak? Wong kowe kangelan golek penggawean kok malah blang mlebu rene, itu juga masalah. Saya tidak mempersoalkan, tidak mengajak Anda mempersoalkan itu. Saya cuma berpesan, salah satu tepo selironya adalah supaya pemerintah Boyolali dengan rakyat tetap kompak, maka tolong di-recheck semua keadaan rakyat di Boyolali. Pastikan tanahmu adalah tanah orang Boyolali. Pastikan bahwa kedaulatanmu adalah kedaulatan Boyolali. Pastikan kerjanya teman-teman semua di Boyolali terjamin satu sama lain. Kalau ada kesenjangan cepat diisi supaya tidak seimbang dan seterusnya. Mungkin saja memang harus ada pemerintahan baru, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan bikin pemerintahan baru. Ya. Mungkin saja memang harus ada yang didandanin di Indonesia ini. Harus ada tiang yang ditegakkan kembali. Tidak boleh ada bendera RRC berdiri di Halmahera, di Ternate, dimanapun. Merah putih yang akan kita terus tegakkan. Ya, oke.